Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko dalam pembelajaran matematika mantul. Mantap, betul. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat-sehat selalu. Amin, ya robbal alamin. Oke anak-anakku semua, kita lanjut pembelajaran yang ketiga. Tetap bilangan pecahan. Namun sekarang dengan penyebut yang berbeda. Ya, kemarin penyebutnya sama, sekarang penyebutnya berbeda. Nah, Bapak ingatkan lagi bahwa bilangan pecahan atau pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah ya, itu ya, diingat-ingat baik-baik lagi. Sementara bilangan pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan utuh, pembilang, dan penyebut. Contohnya, ini Bapak ingat-ingat lagi loh. Nah, 1/2. 1 adalah pembilangnya. Ya, ingat-ingat lagi ya. Nah, sementara yang garis ini adalah per. Ya, dibacanya per. Sementara angka 2 adalah penyebut. Nah, kalian juga sudah belajar satu lagi, angka utuh ini. Angka 1 yang merah ini adalah angka utuh, ya. Atau apa? Bilangan utuh sama ya. Bilangan utuh. Ya, ini sama. Oke. Kalau sudah jelas, mari kita coba sebelum belajar mengenai bilangan pecahan yang berbeda penyebutnya, kalian harus ingat baik-baik. Ada bilangan yang harus disederhanakan nanti pada akhirnya. Apa saja itu? Nah, ini ada ketentuannya. Nah, kalian harus tahu. Ketentuannya apa? Ketentuannya adalah 1. Kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, kalian harus sederhanakan. Yang kedua, pembilang dan penyebut masih bisa dikecilkan. Wah, bagaimana Pak? Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh 1, 19/15. Ya, 19 ini adalah pembilang, sementara 15 adalah penyebut. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita harus sederhanakan. Caranya /adalah kita bagi 19 dibagi 15. Ya, 19/15 itu sama dengan 19 dibagi 15. Bisa? Kalau yang bisa lanjutkan. Yang belum bisa memakai kelipatan untuk memudahkan saya. Berarti kelipatan 15. Berapa aja? 15, 30, 45, 60. Nah, sekarang yang angkanya tidak lebih dari 19, yang mana dari kelipatan 15? Oh, ternyata 15. Oke, 15 itu menempati bilangan pertama. Maka kita tulis di atasnya 1. Ya, bilangan ke-1. Setelah itu 15-nya kita taruh di bawah 19. Kita kurangi. Nah, 9 dikurangi 5 berapa? 4. 1 dikurang 1, 0. Kita abaikan karena di depan angka tidak ada artinya. Nah, 4 itulah sebagai sisa karena kurang dari 15. Ya, maka kita taruh di atas berarti 4/15. Jadi hasilnya adalah 1/4/15. Nah, setelah itu kita letakkan di atas. Berarti 19/15 hasilnya adalah 1/4/15. Nah, kalau kalian pahami, sebenarnya 19/15 itu artinya sama dengan 1/4/15. Mudah bukan? Contoh selanjutnya, 3/23/10. Nah, ini yang campuran. Tadi yang pecahan biasa. Nah, ini mudah. Kalau pecahan campuran, bilangan utuhnya nggak usah diapa-apakan. Hanya pembilang dan penyebut saja. Sama dengan yang nomor 1.
Maka 23 kita bagi dengan 10. Berapa? Kita cari kelipatannya dulu kalau belum tahu. Kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40. Yang tidak lebih dari 23, yang mana ya? Oh, angka 20. 20 adalah angka kedua, ya, nomor 2 atau bilangan kedua. Maka kita tulis 2. Nah, setelah itu 20 kita masukkan ke dalam yang angka 23 ini. Oke, setelah itu kita kurangi. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, 2 dikurangi 2, 0. Tidak ada artinya. Tidak usah ditulis. Maka 3 itu lebih kecil dari 10, selesai. Berarti 3 menjadi sisa. Kita taruh di atas, berarti 3 per 10. Jadi 23 dibagi 10 adalah 2, 3 per 10. Karena memang nomor 2 itu ada bilangan utuhnya, maka cara yang kita lakukan adalah angka 2 ditambah dengan angka 3, berarti 5. Tinggal 3 per 10-nya kita masukkan ke dalam angka yang hasilnya tadi. Berarti 3 per 10 sama dengan 5, 3 per 10. Mudah bukan? Belajar bersama Pak Eko. Mantul. Mantap, betul. Nah, sekarang adalah contoh bilangan pecahan yang bisa dikecilkan. Nah, contohnya adalah 2 per 8. 2 dengan 8 itu ternyata bisa sama-sama dibagi. Berarti kita harus kecilkan. Bagaimana caranya? 2 per 8 itu sama-sama bisa kita bagi berapa? Ternyata bisa dibagi 2. Kalau atasnya dibagi 2, berarti bawahnya juga harus dibagi 2. Harus sama, ya. Berarti adalah 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Selesai. Berarti 2 per 4 sama dengan 1 per 4. Sama-sama dibagi 2. Contoh lain. 7, 5 per 10. Nah, ini campurannya. Nah, untuk pecahan campuran yang bilangan utuhnya, nggak usah diapa-apakan. Hanya 5 per 10. Bisa dikecilkan? Ternyata bisa. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 5. Oke, kita coba. Bilangan utuhnya kita tetap salin saja. Berarti yang kita bagi adalah 5 dan 10. Sama-sama kita bagi 5. Berarti 5 bagi 5 berapa? 1, betul. 10 bagi 5, 2. Berarti hasilnya adalah 7, 1 per 2. Mudah bukan? Belajar bersama Pak Eko. Nah, sekarang yang nomor 3, 8 per 15. Bisa sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2, 8-nya bisa. 15 tidak bisa. Dibagi 3, 8-nya tidak bisa. 15 bisa. Dibagi berapa lagi? 4. 8 bagi 4 bisa. 15 bagi 4 tidak bisa. Berarti tidak bisa ini. Jangan dipaksakan. Berarti 8 per 15 tidak bisa dikecilkan. Ini yang paling kecil atau paling sederhana. Ya. Oke, anak-anak semua. Sekarang kita belajar contoh soal pecahan biasa, soal penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Nomor 1, 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, perhatikan baik-baik ya. Oke, 2 dan 3 penyebutnya. Karena berbeda, tidak bisa kita langsung buat. Maka kita harus cari kelipatannya, ya, atau KPK-nya. Berarti KPK dari 2 berapa? Ya, atau kelipatannya. Berapa kelipatannya? Berapa? 2, 4, 6. Berapa? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ya, tidak usah banyak-banyak. 4 atau 5 bilangan saja. Sementara yang 3. 3 berapa? 3, 9. Oh, salah. 3, 6, 9, 12,
dan seterusnya. Betul ya. Oke, kalau sudah, kita lihat mana bilangan yang sama di antara 2 dan 3. Kita lihat yang paling dekat. Ternyata angka 6. Nah, 6 inilah yang menjadi penyebut yang sama antara 2 dan 3. Maka kita letakkan penyebutnya 6. Nah, seperti ini. Maka setelah itu kita lakukan, kita kerjakan. Nah, hati-hati ya, perhatikan baik-baik. Nah, 6 dibagi 2. Berapa 6 bagi 2? 3. Nah, setelah itu kita kalikan. Nah, tadi 3 ya hasilnya. 3 dikali 1. Berapa? 3 kali 1? 3 hasilnya. Nah, selanjutnya 6 ini tambah ya. 6 dibagi 3. 2. 2 dikali 1. Maka langsung kita masukkan 2 hasilnya. Ya. Setelah ini lanjut. Nah, penyebutnya karena sudah dapat, kita langsung salin saja. Tinggal angka 2 dan 3. Karena ini penjumlahan, maka 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5. 5 per 6. 5 per 6 itu sudah paling kecil atau paling sederhana. Berarti tidak bisa dikecilkan lagi. Oke, paham? Belajar bersama Pak Eko. Mantul. Lanjut. Nah, 2 per 3 ditambah 3 per 5. Penyebutnya berbeda. Maka seperti tadi kita cari kelipatannya atau KPK-nya. Kelipatan atau KPK 3 dan 5. Berapa 3 tadi? 3, 6, 9, 12, 15. Oke, banyak nih sampai 15. Tidak apa-apa. Jadi 4 atau 5 bilangan saja dulu, nggak usah banyak-banyak dulu. Oke, sekarang yang 5. 5, 10, 15, 20. Ada angka yang sama? Ada. Mana? Oke, 15. Berarti kita jadikan sebagai penyebut. Nah, sekarang yang dilakukan adalah 15 dibagi 3. Berapa? 5. Ya, 5 ya. Terus 5 dikali 2. Berapa? 5 dikali 2 sama dengan 10. Betul. Nah, kita tambah karena ini masih penjumlahan. Sekarang 15 dibagi 5. 3, betul. 3 dikali 3, 9. Ya. Berarti di sini 9. Nah, setelah itu penyebutnya kita salin dulu. Berarti yang kita hitung adalah 10 ditambah 9. Berapa hasilnya? 19. Nah, kita lihat 19 itu lebih besar dari 15. Berarti harus kita sederhanakan, ya. Nah, caranya adalah seperti tadi, 19 dibagi 5. Kita cari kelipatannya. Kelipatan dari 15. Berapa saja? 15, 30, 45, 60. Nah, sekarang yang angkanya tidak lebih dari 19 adalah 15. Berarti 15 ini yang akan kita masukkan. Nah, dia menempati bilangan pertama, angka 1 ya. Angka pertama. Berarti kita tulis 1 di atasnya dulu. Berarti 15 kita salin. Kita kurangi sekarang. 9 dikurangi 5. Berapa? 4. Sementara 1 kurang 1 0, nggak ada artinya. Maka 4 adalah sisa, ya, sisa. Maka kita taruh di atas. Jadi 1 4 per 15. Maka kita letakkan di angka hasil. Berarti 1 4 per 15 adalah hasilnya. Ya, mudah bukan? Belajar bersama Pak Eko. Mantul, mantap, betul. Contoh soal pecahan biasa, tapi sekarang kita pengurangan, ya, pengurangan dengan beda penyebut.
Ya, nomor satunya 1/3 dikurang 1/4. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus cari kelipatannya atau KPK-nya ya. KPK atau kelipatan 3 dan 4. Berapa 3 tadi? 3, 6, 9, 12, 15. Sementara kalau yang 4, 8, 12, dan 16. Ada yang sama? Ada 12, berarti penyebutnya 12 yang sama ya. Oke. Nah, sekarang yang kita lakukan sama dengan yang tadi adalah 12 dibagi 3. Ya, 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 dikali 1. Berapa 4 dikali 1? 4, betul. Nah, 12 sekarang dibagi, ya ini dikurang, 12 dibagi 4. 3, betul. 3 dikali 1, 3. Ya, maka kita lanjut lagi. Penyebut 12 kita salin. Nah, tinggal pembilangnya. 4 kurang 3. Berapa 4 kurang 3? 1. Betul. Berarti hasilnya adalah 1/12. Contoh lain lagi. 3/4 dikurang 4/8. Ya, ternyata penyebutnya juga berbeda. Maka harus kita cari kelipatannya atau KPK-nya. KPK 4 dan 8. 4 berapa tadi? 4, 8, 12, 16. Sementara kalau 8, 8, 16, 24. Nah, ada yang sama? Ada, angka 8. Berarti penyebut yang sama adalah 8. Sekarang langsung kita masukkan 8. Nah, selanjutnya 8 dibagi 4. Berapa? 8 dibagi 4? 2. Ya, 8 dibagi 4, 2. Nah, setelah itu 2 dibagi dikali 3. Berapa? 2 dikali 3. 6, betul. Dikurang. Nah, sekarang 8 dibagi 8, 1. 1 dikali 4, 4. Oke, kita lanjut. Penyebutnya kita masukkan, tinggal 6 dikurang 4 ya. 6 dikurang 4. Berapa 6 kurang 4? 2. Iya. Masih bisa kita kecilkan ini. Ternyata 2 dengan 8 bisa dikecilkan. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. Berapa dibagi 2? 2 bagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Maka yang paling sederhana adalah 1/4. Pak, kalau jawabnya 2/8, salah tidak? Tidak, sama saja. Tapi lebih baik dikecilkan atau disederhanakan. Belajar matematika bersama Pak Eko. Mantul, mantap. Oke, sekarang contoh pecahan campuran dengan penjumlahan ya, dengan beda penyebut campuran. Berarti di sini contohnya adalah 1/2/3 ditambah 2/3/5. Nah, ini kita perhatikan baik-baik ya. Ini untuk pecahan campuran ada angka 1, bilangan utuhnya ada angka 2. Berarti kita jumlahkan dulu. 1 ditambah 2 hasilnya 3, betul. Ya, baru kita lihat. Ya, baru kita lihat penyebutnya. Ternyata berbeda kan? Berarti kita cari kelipatannya atau KPK-nya. Jadi KPK 3 dan 5. Berarti KPK-nya 5. Atau penyebutnya 3, 6, 9, 12, 15. Kalau 5, 10, 15, 20. Penyebut yang sama yang mana? Wah, ternyata 15. Oke, kita masukkan 15. Setelah itu
itu baru kita bagi. 15 dibagi 3. 5, betul. 5 dikali 2. Berapa? 5 kali 2? 10. Ya, masukkan di sana. Terus kita jumlah dulu. Oke, selanjutnya 15 dibagi 5. Berapa? 3. 3 dikali 3. Berapa? 9. Oke, sekarang kita lakukan dulu. Karena ini campuran, ada bilangan utuhnya. Bilangan utuhnya kita salin. Terusnya penyebutnya juga kita salin. Nah, yang kita hitung adalah pembilang. Pembilangnya adalah 10 ditambah 9. Berarti 19. Ya, 19. Karena 19 lebih besar dari 15, maka kita sederhanakan. Caranya adalah, lihat baik-baik. 19 dibagi 15. Kita cari kelipatannya dulu ya. Nah, kemarin sebelumnya sudah diajarkan yang dekat dengan 15 berapa? 1. Karena 1 dikali 15 adalah 15. Ya, dekat dengan 19. Maka kita kurangi. 19 dikurangi 5 berapa? 4. Nah, 4 ini sudah menjadi sisa. Maka kita taruh di atasnya 4/15. Jadi hasilnya adalah 1/4/15. Tapi nanti dulu. Di atas sana adalah bilangan utuh. Bilangan utuh 1 dan 3. Maka kita jumlahkan menjadi 4. Maka hasilnya adalah 4/15. Belajar matematika bersama Pak Eko. Mantul. Kita lanjut. Campuran juga penyebelahan. 3/2/3 ditambah 4/2/9. Nah, kita lihat di sini. Ada bilangan utuhnya 3 dan 4. Maka kita jumlah dulu. 3 tambah 4 berapa? 7. Nah, setelah itu penyebutnya. Ya, penyebutnya 3 dan 9. Karena berbeda, harus kita cari kelipatannya. Cari penyebutnya yang sama, ya. Oke, 3 dan 9. 3 berapa? Kelipatannya 3, 6, 9, 12, dan 15. Sementara 9 adalah 9, 18, 27. Penyebutnya sama yang mana? 9. Oke, kita masukkan 9. Ya, kita masukkan 9. Berarti sekarang 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dikali 2 berapa? 6. Nah, kita tambah 9 dibagi 9 1 dikali 2 2. Oke. Setelah itu kita lihat di sini 7 adalah bilangan utuhnya, kita masukkan. Penyebutnya juga sama 9. Nah, baru 2 ditambah 6 8. Hasilnya adalah 7, 8/9. 8/9 tidak bisa dikecilkan lagi. Maka 7, 8/9 adalah bilangan yang paling sederhana atau yang paling kecil. Oke, sekarang contoh soal pecahan campuran. Ya, soal pengurangan ya. Oke, di sini ada 5 2/3 dikurang 2 3/5. Nah, di sini ada bilangan utuh. Ya, ada bilangan utuhnya. Bilangan utuhnya berapa saja? 5 dan 3. Maka kita jumlahkan. 5 pengurangan ya, maaf. 5 dikurang 2 berapa? 3, betul. Penyebutnya ternyata beda, berarti kita cari dulu kelipatannya. Kelipatan 3 dan 5. Kelipatan 3 berapa? 3, 6, 9, 12, 15. Kalau 5,
5, 10, 15, 20. Yang sama yang mana? Oh, 15. Maka kita masukkan 15. Baru kita hitung. 15 dibagi 3, 5. Ya, 5 dibagi dikali 2. Berapa? 5 kali 2? 10. Oke, tinggal kita kurang di sini. Oke, sekarang 15 dibagi 5. 3, betul. 3 dikali 3. 9. Oke, maka kita lanjut. Bilangan utuhnya kita masukkan. Penyebutnya kita masukkan. Tinggal 10 dikurang 9 sama dengan 1. 3, 1/15 hasilnya. Selesai. Belajar matematika bersama Pak Eko. Mantul. Kita lanjut. Soal selanjutnya adalah 6 3/4 dikurang 2 2/8. Nah, di sini ada 6 dan 2, ya. Ya, kita kurangi. 6 dikurangi 2 berapa? Bilangan utuhnya 4, betul. Nah, penyebutnya berbeda. Kita cari kelipatannya atau KPK-nya ya. 4 dan 8. 4 berapa kelipatannya? 4, 8, 12. Sementara 8, 16, 24. Yang sama yang mana? Oh, 8. Berarti kita masukkan di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan. 8 dibagi 4. Berapa? 2. 2 dikali 3. Berapa? 6. Betul. Terus kita kurangi. Lanjut. 8 dibagi 8. 1 dikali 2. 2. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, 4 ini adalah bilangan utuh. Kita salin dulu. Penyebutnya juga sama. Nah, sekarang tinggal 6 dikurang 2. Berapa? 4. Hasilnya adalah 4. 4/8. Ternyata 4 dan 8 itu bisa dikecilkan. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 4. Betul. Ya, sama-sama dibagi 4. Maka yang kita lakukan pertama adalah bilangan utuhnya kita taruh dulu. Takutnya lupa kalau tidak ditaruh dulu. Setelah itu baru 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Nah, yang paling sederhana adalah 4 1/2. Mudah bukan? Belajar matematika bersama Pak Eko. Mantul. Mantap. Betul. Gimana anak-anak? Mudah? Dipelajari lagi ya. Dibuka-buka lagi ini. Insya Allah tidak sulit. Karena belajar matematik tidak sulit. Mudah. Asal mau belajar. Oke? Kalau masih sulit juga, boleh japri. Ya. Insya Allah Bapak akan berikan pembelajaran selanjutnya. Ya. Bapak akan ajarkan melalui japri biar kalian mengerti semua. Oke. Terima kasih. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.